Jamaah subuh Masjid Baitul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Terima kasih pada semua jamaah dan terima kasih kepada DKM Masjid Baitul Muttaqin yang telah memberikan kesempatan untuk kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sejak maghrib kemarin kita sudah meninggalkan perjalanan waktu di tahun 1446 Hijriah. Dan sejak itu kita menghirup udara Allah dalam sebuah perjalanan waktu yang baru di tahun 1447 Hijriah. Selamat untuk kita semua, masih diberikan umur oleh Allah, bisa berjumpa dengan tahun 1447 Hijriah ini. Tentu kita berharap agar perjalanan hidup kita di tahun baru Hijriah ini tidak hanya sekedar sebagai sebuah awal baru dari sebuah perhitungan tahun, tapi tentu kita berharap ada sebuah arah baru yang kita ingin tuju sebagai sebuah perubahan dalam kehidupan kita, baik secara individu, dalam konteks keluarga dan masyarakat, pun tentu dalam kaitannya dengan bagaimana menatap dunia dan akhirat kita ke depan. Apa yang paling pokok untuk kita lakukan sebagai seorang muslim? Setidaknya ada dua hal jamaah yang berbahagia, yang menarik untuk kemudian kita lakukan sebuah introspeksi dan sebuah perenungan. Yang pertama adalah terkait dengan waktu itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan spirit hijrah yang dijadikan oleh Umar ibn al-Khattab sebagai sebuah dasar dalam penanggalan Islam. Yang pertama, terkait dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun, dan hendaklah setiap diri memberi perhatian ma qaddamat lighad, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Al-ghad, yang secara makna bisa bermakna al-ghad itu adalah al-yaumul hali wal yaumul akhir. Jadi al-ghad bisa dalam konteks hari esok di dunia dan hari esok di akhirat. Terkait dengan ayat ini,
Imam Ibnul Qayyim, demikian juga Imam As-Saddi dan sejumlah mufassir yang lain menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang mendasari perintah agar kita melakukan evaluasi diri. Ada asar dari Umar ibn al-Khattab yang mengajak kita semua tentu saja agar kita melakukan introspeksi diri. Ungkapan ini sangat masyhur, diungkapkan oleh beliau. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wasinu anfusakum qabla an tusanu. Fa innahu ahwana alaikum ala hisabil ghad. Hasibu anfusakum. Hitunglah dirimu. Auditlah dirimu. Sebelum kalian nanti diaudit, dihitung, diperiksa. Timbanglah dirimu. Sebelum pada akhirnya kamu akan benar-benar ditimbang. Karena dengan cara seperti itu akan memudahkan dirimu dalam proses hisab di hari esok. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan muhasabatun nafs. Kita mengevaluasi diri kita sebagai seorang muslim. Apakah kita termasuk dalam barisan orang-orang yang sekiranya kita ini dihadirkan pada suatu hari di mana perhitungan itu benar-benar terjadi, lalu kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan prestasi sebagai orang yang perhitungannya perhitungan yang termasuk dalam kategori sebagai ashabul yamin. Demikian juga kita menimbang diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang dalam timbangan yang amal kebaikannya kira-kira sudah lebih banyak atau tidak? Nah, ini penting jamaah yang berbahagia. Karena ini hari banyak orang yang lupa tentang sebuah perhitungan. Padahal Allah dan Rasulnya, para sahabat dan salafus soleh adalah orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang disebut dengan muhasabatun nafs itu. Kemudian selanjutnya jamaah yang berbahagia, kita melihat aspek historis mengapa Umar ibn al-Khattab pada akhirnya pada masa kepemimpinan beliau sebagai seorang Amirul Mukminin, sebagai seorang khalifah, pemimpin kita, pemimpin dunia Islam, ketika itu mengambil keputusan penting bahwa penanggalan dalam Islam harus didasarkan pada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu sesuatu yang secara kebetulan atau sesuatu yang penuh dengan perhitungan? Ternyata kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab sendiri adalah sesuatu yang penuh dengan perhitungan dan penuh dengan pertimbangan nilai sejarah. Ketika beliau mengatakan, bal nu'arrihu li muhajarati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inna muhajaratahu farqun bainal haqqi wal batil.
Dasar pertimbangan penanggalan kita adalah kepada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Argumen yang diajukannya apa? Karena hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah farqun bainal haqqi wal batil. Ini adalah tonggak perubahan sejarah dunia yang tampil memberikan sebuah penegasan antara yang hak dan yang batil. Jadi memiliki nilai sejarah yang sangat fundamental. Kalau yang namanya Makkah ketika itu masih disebut sebagai Darul Kufr. Sementara hijrahnya Nabi ke Madinah itu merubah dari Darul Kufr, dan Nabi kemudian sampai di Madinah dan disebut sebagai Darul Islam. Sebuah kehidupan baru dengan peradaban baru yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang kemudian sejatinya jamaah yang berbahagia menjadi sebuah perenungan kita bahwa kita harus terpanggil untuk mewujudkan spirit hijrah ini. Tidak sekedar sebagai sebuah peringatan yang sifatnya seremonial. Tapi ada nilai yang sangat mendasar, yaitu terkait dengan bagaimana hijrah itu mengajarkan sebuah peralihan dan perubahan dari jahiliyah kepada Islam. Litukhrijan nas minadz-dzulumat ilan nur. Dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Ini hari jamaah yang berbahagia. Dunia pun diselimuti dengan kejahiliahan. Kalau Syekh Muhammad Qutb itu menyebutkan bahwa ini hari kita diselimuti oleh al-jahiliyatul asyriyah. Jahiliyah abad modern yang jauh lebih jahil dibandingkan dengan jahiliyah yang dulu dihadapi oleh Rasul dan para sahabat. Kalau dulu digambarkan oleh Al-Quran ketika anak lahir perempuan, dia dikubur hidup-hidup. Ini hari bahkan belum lahir, tak peduli. Laki perempuan semuanya jadi korban yang kemudian disebut dengan aborsi. Dan itu jutaan terjadi di setiap tahun. Bayangkan jamaah yang berbahagia. Ini diantara. Demikian juga kalau ini terjadi dalam sistem sosial, hari ini terjadi dalam sistem ekonomi pun kita didominasi, dikuasai oleh kapitalis-kapitalis yang kita saksikan di negeri-negeri muslim yang begitu kaya raya, termasuk di negeri ini, termasuk Aceh ini. Kekayaannya itu luar biasa. Secara sumber daya alam, sejatinya kita itu tidak miskin. Tapi kemudian realitasnya menunjukkan kita yang hidup dalam sebuah anugerah alam yang begitu luas, alam yang begitu kaya, realitasnya kita menjadi orang-orang yang banyak merasakan kemiskinan dan penderitaan. Pertanyaannya kenapa? Ternyata ada hal yang harus kita evaluasi. Kita lakukan perenungan agar hari esok ini menjadi hari esok yang kita desain dan kita proyeksikan sendiri. Karena yang diamanahkan oleh Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang yang beriman dan yang bertakwa yang diminta untuk memberikan proyeksi masa depan. Dan kita tidak boleh luput dari sejarah. Ibnu Khaldun mengatakan, man la tarikha lahu fala mustaqbala lahu. Orang yang tidak memiliki sejarah masa lalu, dia tidak akan pernah bisa memproyeksikan masa depannya.
Sebuah perjalanan sejarah itu pasti berulang. Hanya dalam kurun waktu yang berbeda dengan pelaku yang berbeda. Tapi sejatinya sama. Karena yang namanya diri manusia itu secara potensi dia tidak pernah berubah. La tabdila li khalqillah, tidak pernah berubah. Apa yang dibutuhkan oleh orang terdahulu dan apa yang dibutuhkan oleh kita ini hari dan apa yang dibutuhkan oleh manusia ke depan itu sama. Yang berbeda itu adalah sarana dan prasarana pemenuhannya. Orang dulu butuh makan, butuh. Kita pun ini hari butuh makan. Orang dulu butuh transportasi, butuh. Sarana dan prasarananya berbeda, tapi hakikat kebutuhan kita sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara politis kita itu jumlahnya tidak sedikit, banyak, lebih dari 2 miliar. Jumlah penduduk muslim lebih dari 2 miliar. Tetapi kita terkotak-kotak, kita tercerai-berai. Jangankan yang jauh-jauh, yang dalam satu rumpun saja jamaah yang berbahagia. Kita itu satu rumpun dengan Malaysia, satu rumpun dengan Brunei, satu rumpun dengan Singapura. Ya. Tapi kemudian kita disekat-sekat oleh sebuah ajaran yang bukan dari ajaran kita, tapi ajaran dari luar kita, yang kemudian membedakan kita hanya dari sebuah batas-batas sempit yang disebut dengan nation state. Padahal kita itu adalah umat yang satu, yang diikat oleh akidah yang satu. Kita menghadap kiblat yang satu. Kita memiliki kitab suci yang satu. Kita memiliki nabi terakhir yang satu. Semuanya. Dan itu disimbolkan sesungguhnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Kaum muslim dari berbagai tempat, dari beragam suku, tidak pernah ada persoalan. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam pelaksanaan ibadah haji? Bahwa umat muslim itu adalah umat yang mudah dipersatukan. Coba bayangkan jamaah yang berbahagia. Ini hari kita saksikan. Kaum muslim yang ada di Palestina, kaum muslim yang ada di Gaza. Kita mendapatkan satu kiriman pesan bahwa ketika kaum muslim ditindas, kaum muslim diperlakukan secara biadab, lalu kemudian ada satu negara yang melakukan sebuah perlawanan militer, terlepas dari adanya pandangan yang berbeda, tapi ingin kita katakan bahwa ini adalah sebuah kiriman pesan bahwa kaum muslim itu punya kekuatan. Dan apa yang sedang terjadi sekiranya kaum muslim ini tidak hanya tampil satu-satu, tapi kemudian dia dipersatukan dalam sebuah kekuatan yang disebutkan oleh para ulama sebagai Darul Islam atau Ad-Daulah Al-Islamiyah. Itu akan menjadi sangat dahsyat. Kekuatan kaum muslim dari sisi sumber daya alam, dari sumber daya manusia, dari kekuatan ekonomi, kekuatan militer itu dahsyat sekali. Yang kemudian menjadi persoalan ini hari yang kita hadapi itu adalah karena kita tidak berada dalam satu payung pemersatu seperti dulu Nabi mempersatukan kaum muslim di Madinah, kaum Khazraj, kaum Aus yang tidak pernah bisa berdamai kemudian menjadi satu kesatuan yang kompak, menjadi satu saudara yang saling peduli antara satu dengan yang lain, kemudian mampu untuk melakukan sebuah pembebasan
Makkah yang kemudian dikenal dengan Fathu Makkah. Siapa kekuatan yang ada di dalamnya? Kekuatan kepemimpinan yang langsung dikomandani oleh Rasul, yang kemudian pasukan-pasukan utamanya adalah Muhajirin dan Ansor. Kita lihat apa ujungnya? Ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, membebaskan Makkah dari cengkeraman paganisme jahiliyah. Lata, Uzza, Manat dan Hubal kemudian dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika itulah kemudian kita menyaksikan wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dalam sejarah disebutkan itu adalah sebuah peristiwa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tampil dengan tongkat yang di tangannya, kemudian memukulkan kepada patung-patung berhala itu. Bahwa ini adalah hari kemenangan al-haq, melenyapkan al-batil. Sekularisme, sosialisme ini hari tampil menjadi sebuah kekuatan yang menjadi pengendali dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejahiliahan abad modern. Kejahiliahan yang lahir dalam bentuk sebuah ideologi yang mengajarkan kebatilan. Akibatnya apa jamaah yang berbahagia? Kata para ulama, ma bunya ala asasil batil fahuwa fasad. Ma bunya ala asasil batil. Apa saja yang dibangun di atas landasan yang batil, maka buahnya adalah kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan ekonomi, kerusakan hukum, kerusakan politik, kerusakan sosial, kerusakan dalam segala aspek. Itu sesungguhnya adalah buah dari sebuah dasar kehidupan yang batil. Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini hari? Dunia membutuhkan hijrah dari darul kufur menjadi darul Islam. Tonggak kehidupan hanya akan menjadi baik di atas landasan akidah yang sahih. Dan akidah yang sahih adalah Islam. Di luar Islam adalah akidah yang batil. Ini harus kita tegaskan. Sehingga yang dibutuhkan oleh dunia itu adalah sebuah tuntunan hidup yang sahih. Dan tuntunan hidup yang sahih itu hanya yang berasal dari Zat yang maha sahih. Zat yang hak, dan yang hak itu hanyalah Allah. Sehingga yang hak itu adalah aturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh dunia. Menyelamatkan dunia tidak ada cara lain kecuali harus kembali kepada sang pemilik alam ini. Sang pemilik alam ini adalah Allah. Sama halnya ketika kita ingin menjadi baik, tidak ada cara lain kembali bagaimana Allah menata dan mengatur diri kita. Sebagaimana halnya bagaimana Allah menginginkan agar terwujud apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada konsep lain kecuali adalah kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhukumlah kalian dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Fahkum bainahum bima ansalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Karena berhukum, bertahkim selain kepada apa yang diturunkan oleh Allah, predikatnya itu jelek semua. Wa man lam yahkum bima ansalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Tiga-tiga yang disebutkan oleh Allah ini, tempat terakhirnya itu adalah an-nar. Bayangkan jamaah yang berbahagia. Apakah kita berharap
dari golongan yang nanti tempat terakhirnya itu di neraka, kemudian bisa mewujudkan kehidupan yang baik di dunia? Jawabannya tidak. Kembali Allah mengingatkan kita, kuntum khaira ummah, kalian itu yang khair ummah. Apa kata Sayyid Qutb? Predikat khairu ummah itu adalah predikat yang diberikan oleh Allah untuk kaum yang direkomendasikan menjadi pemimpin dunia. Di tangan-tangan kaum muslim inilah diharapkan dunia ini menjadi baik. Selain itu, ketika dunia dikendalikan oleh orang-orang kafir, maka yang terjadi adalah kerusakan, dan kerusakan. Olehnya itu jamaah yang berbahagia, mari kita menjadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk mengarahkan derap langkah perjuangan kita. Cintailah Islam, cintailah Al-Quran, karena hanya itu yang dirindukan dan dibutuhkan oleh dunia agar dunia menjadi baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.